Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 3 episode ke-6. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekui langsung ke filmnya. Di kantor kepolisian, Chloe sedang merayakan ulang tahunnya ditemani oleh Dan serta anggota polisi yang lain. Ketika Chloe hendak meniup lilin, tiba-tiba kue ulang tahun raksasa muncul yang berisikan seorang penari. Di sini Dan mengira jika itu adalah ulah dari Lucifer. Ternyata kejutan itu semua adalah ide dari Ella yang muncul sambil melemparkan sejumlah uang. Ketika mereka semua sedang merayakan ulang tahun Chloe, di sini Lucifer justru mendapat telepon dari kepolisian Las Vegas yang mengatakan jika Candy, mantan istri Lucifer, telah menghilang. Tiba-tiba Ella menghampiri Lucifer dan bertanya apakah semua baik-baik saja. Lucifer mengatakan dia mendapat telepon dari kepolisian Las Vegas yang memberitahu jika Candy, mantan istrinya, telah menghilang. Di sini Lucifer melarang Ella untuk memberitahu Chloe karena Lucifer tidak mau mengganggu Chloe di hari ulang tahunnya. Karena beberapa hari ke depan Ella libur kerja, jadi dia memutuskan untuk menemani Lucifer pergi ke Las Vegas. Ketika Lucifer dan Ella akan pergi, Chloe mengejar dan menanyakan kemana mereka akan pergi. Lucifer dan Ella hanya menjawab jika mereka ada keperluan sedikit dan meminta Chloe untuk tetap di sini merayakan ulang tahunnya. Lucifer dan Ella tiba di Las Vegas ketika Chloe menghubunginya. Namun di sini Lucifer tidak menjawab panggilan Chloe karena tidak ingin merusak hari ulang tahunnya. Di apartemen milik Candy, Lucifer sempat terkejut karena mengira korban yang tergeletak adalah Candy. Tapi di sini Lucifer menyadari kaki Candy tidak sebesar itu. Jadi Lucifer meyakini itu bukanlah Candy. Masalahnya sekarang kemana mereka harus mencari Candy. Ketika Ella dan Lucifer hendak pergi, mereka dicegah oleh Detektif Long dari kepolisian Las Vegas. Di sini Detektif Long sempat heran kenapa Lucifer tidak bersedih mendapati mantan istrinya telah tewas. Ketika Lucifer berniat mengatakan jika itu bukanlah Candy, Ella menyela perkataan Lucifer untuk mencegah si pembunuh mengejar Candy yang ternyata masih hidup. Chloe datang ke kantor Dr. Linda untuk menanyakan apakah dia mengetahui kemana Lucifer pergi. Selain itu, Chloe juga merasa kesal dan khawatir karena Lucifer menghilang dan tidak bisa dihubungi di hari ulang tahunnya. Di sini Dr. Linda mengatakan jika kemungkinan Lucifer saat ini sedang berada di Lux. Dr. Linda pun menawarkan diri untuk menemani Chloe pergi ke sana. Ella menanyakan kepada Lucifer apakah ada orang yang memiliki masalah dengan Candy. Lucifer kemudian flashback saat dia pertama kali bertemu dengan Candy di sebuah klub malam. Di sini Candy bernyanyi dan menghampiri serta menggoda Lucifer. Ketika Lucifer hendak membayar ke bartender, dia baru menyadari jika Candy telah mengambil uang dan juga cincinnya ketika menggodanya tadi. Di sini kemudian Lucifer mengingat jika Candy sempat diancam oleh seorang rentenir yang bernama Lois. Lucifer dan Ella berhasil masuk ke rumah Lois setelah Ella berhasil membuka pintu dengan keahliannya. Di dalam mereka mendapati jika Lois ternyata sudah tak bernyawa. Ella sempat mengira apakah Candy yang membunuh Lois karena di sana juga terdapat rambut milik Candy. Tapi di sini Lucifer berasumsi jika kemungkinan Lois tewas karena dibunuh oleh istrinya sendiri yaitu Roxy. Ketika Lucifer menghubungi Roxy, Ella merebut ponsel milik Lucifer dan berbicara dengan Roxy sebagai penjual yang menawarkan sebuah patung. Di akhir panggilan, Ella menyadari suara mesin kasino antik dan mengetahui jika Roxy berada di kasino Moonbeam. Chloe dan Dr. Linda tiba di Lux. Di sana mereka mendapati jika kemungkinan Lucifer pergi keluar kota. Chloe dan Dr. Linda yang hendak pergi membatalkan niatnya dan justru bersenang-senang selagi Lucifer berada di luar kota. Di tengah keseruan mereka, Lucifer menghubungi Dr. Linda untuk menunda sesi konsultasinya karena saat ini dia sedang berada di Las Vegas. Setelah menutup telepon, Lucifer terkesan dengan penampilan Ella yang sangat luar biasa seksi. Setelah berbasa-basi, Lucifer pun mengajak Ella untuk pergi mencari Roxy. Chloe mengatakan kepada Dr. Linda jika dia sangat kesal karena Lucifer justru pergi ke Las Vegas di hari ulang tahunnya dan tanpa memberitahunya. Ketika Chloe dan Dr. Linda berniat untuk pergi ke Las Vegas, Chloe tanpa sengaja menemukan brankas di balik sebuah foto saat mengambil celananya. Di dalam kasino, Ella mendapat ide agar bisa bertemu dengan Roxy. Di sini Ella ternyata memiliki bakat bermain kartu hingga mereka berhasil menarik perhatian security karena terus-menerus menang dalam permainan.
Setelah sesi foto KTP, Lucifer dan Ella berhasil bertemu dengan Roxy. Di sini Lucifer baru mengetahui jika Ella menjadi blacklist dari kasino tersebut karena selalu menang dan merugikan kasino berkat kemampuannya menghitung kemungkinan kartu yang akan keluar. Ketika Ella dan Lucifer menanyakan kenapa Roxy tega membunuh suaminya, Roxy mengatakan jika dia tidak membunuh sang suami. Kemudian Lucifer di sini menggunakan kekuatannya untuk mengetahui hasrat terpendam dari diri Roxy. Ella dan Lucifer pun nampak kecewa karena hasrat Roxy tidak berkaitan dengan kematian Louis. Deluxe, Chloe dan Dr. Linda masih berusaha mencoba kombinasi kunci untuk membuka brankas milik Lucifer. Di tengah obrolan mereka, di sini Dan tiba-tiba datang sembari menawarkan bantuan dengan menggunakan sebuah bor listrik. Demi mencari petunjuk baru, di luar kasino Ella menanyakan bagaimana Lucifer bisa menikah dengan Candy. Lucifer kemudian flashback saat dia menyelinap masuk di kediaman Candy. Candy sempat membantah tidak mencuri dari Lucifer ketika Lucifer menanyakan mengenai hal tersebut dan mengambil cincin miliknya dari belahan bukit. Di sini Candy menangis tanpa air mata dan bercerita bahwa dia terpaksa melakukan itu semua untuk membayar hutang ayahnya kepada Louis. Jika tidak, maka klub milik sang ayah akan diambil alih oleh Louis. Akhirnya Candy dan Lucifer pun saling curhat mengenai masalah mereka. Di sini Lucifer mengatakan bagaimana jika mereka saling membantu. Lucifer akan membayar semua hutang ayah Candy dengan syarat Candy mau berpura-pura menikah dengan Lucifer hanya untuk menghindari atau mengelabui detektif Chloe. Ketika Lucifer mengakhiri cerita, di sini seorang wanita datang menghampiri Lucifer dan juga Ella. Dan ternyata wanita itu adalah Candy. Candy lalu mengatakan jika mayat di apartemennya adalah Ali, teman dekat Andy. Candy menambahkan setelah menemukan Ali tewas, dia mendapati jika surat kepemilikan klub milik sang ayah telah menghilang. Bisa disimpulkan jika si pembunuh menginginkan klub milik sang ayah. Candy mengira Louis lah yang membunuh dan mengambil surat tersebut. Tapi saat Candy tiba di rumah Louis, ternyata Louis sudah tak bernyawa. Karena si pembunuh belum menyadari jika Candy masih hidup, Lucifer pun memiliki ide untuk datang ke klub milik Candy dan mengumumkan jika dia adalah pemilik baru klub tersebut. Karena secara hukum Candy dan Lucifer masih berstatus suami istri, jadi jika Candy telah tewas maka semua harta milik Candy akan menjadi milik Lucifer. Di klub, Lucifer memulai aksinya dengan bernyanyi dan bermain piano. Di atas panggung, Lucifer mengumumkan jika dia adalah pemilik baru klub tersebut, ditemani oleh Ella yang menjadi penari dan Candy yang mengawasi dari meja penonton. Satu lagi, di sini Ella juga membawa pistol untuk berjaga-jaga jika situasi memburuk. Hingga penampilan Lucifer selesai, mereka belum mendapati tanda-tanda dari keberadaan si pelaku. Deluxe terlihat jika Dan belum berhasil membuka brankas milik Lucifer. Ketika Dan pergi untuk mengambil sesuatu, Chloe lalu mengatakan kepada Dr. Linda jika dia ingin membuka brankas milik Lucifer hanya untuk melampiaskan kekesalannya. Karena Lucifer telah pergi di hari ulang tahunnya dan juga tidak mengabari Chloe sedikit pun. Dr. Linda pun mengatakan kepada Chloe jika Lucifer sangat peduli terhadapnya dan pastinya Lucifer akan segera kembali menemui Chloe dengan penjelasan yang gila dan juga aneh. Di klub ketika Lucifer sedang minum, dia dihampiri oleh bartender bernama Jadi sembari menodongkan senjata dan mengatakan jika klub itu akan menjadi miliknya. Di sini Jadi heran ketika timah panas tidak berpengaruh pada diri Lucifer. Jadi pun sangat ketakutan ketika melihat Candy di beberapa cermin di atas panggung. Jadi merasa dihantui karena dia masih melihat Candy yang sudah jadi bunuh di apartemennya. Jadi lalu mengatakan yang sebenarnya jika dia berjudi dan terlilit hutang hingga harus membunuh Candy demi mendapatkan klub tersebut dan berniat menjualnya. Jadi yang frustasi mulai menembaki cermin di depannya hingga dia tersungkur karena Ella telah menembak tepat di kaki Jadi. Ketika kepolisian Las Vegas tiba di TKP, Ella mengatakan kepada detektif Long jika dalam kasus ini laporan penangkapan akan tetap atas nama detektif Long. Sebelum Lucifer mengajak Ella kembali ke Los Angeles, Candy mengatakan terima kasih kepada Lucifer dan menanyakan bagaimana kabar detektif Chloe di sana. Sesampainya di Lux, Lucifer terkejut mendapati Dr. Linda serta Dan yang sudah tepar. Di sini Lucifer juga mendapati Chloe yang sudah terlelap di tempat tidurnya. Saat Chloe masih tertidur, Lucifer mengatakan jika dia pergi ke Las Vegas untuk menyelesaikan sebuah urusan tanpa melibatkan detektif Chloe. Di tengah omongan Lucifer, Chloe yang terbangun tetap memilih untuk berpura-pura tidur.
Ketika Lucifer menyadari berangkasnya hendak dibobol, dia langsung membuka berangkas tersebut dan mengambil kotak kecil bertepatan dengan Chloe yang terbangun. Lucifer pun memberikan kotak tersebut kepada detektif Chloe yang berisikan sebuah kalung sebagai hadiah ulang tahunnya. Lucifer mengatakan jika liontin kalung tersebut adalah peluru yang digunakan Chloe untuk menembak Lucifer di awal mereka menjadi partner. Di sini Chloe pun memberikan pelukan hangat kepada Lucifer. Dan episode 6 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bangsa Trio. Terima kasih semua Bangsa Trio di sini. See you next clip. Bye bye.